Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadratul afadil, segenap pembina Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, Abah Fani dan seluruh jajaran yang kami hormati, Hadratul afadil, jajaran pimpinan, mudir kita semuanya, Ustadz Mustafa beserta seluruh jajaran Dewan Asatidzah yang kita muliakan, para duyuf, para tamu-tamu kita hari-hari ini dari aksiberbagi.com, dari Pondok Pesantren Ibnu Abbas, dari Forum Ma'had Tahfidzul Quran, para adik-adik santri yang kita cintai semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu yang indah ini. Mudah-mudahan termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang demikian. Rekan-rekan yang disayang Allah, adik-adik sekalian, di antara hal yang penting untuk menjadi bekal dakwah kita semuanya adalah mempelajari sirah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mengapa mempelajari sirah ini menjadi perkara yang penting? Karena di dalam sirahlah kita menemukan gambaran secara utuh, secara nyata, secara real bagaimana Al-Quran dan Sunnah diamalkan dan juga dilaksanakan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi kenapa penting mempelajari sirah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in? Karena dari mereka lah kita belajar pengamalan terbaik, ya, dari Al-Quran dan Sunnah oleh generasi terbaik yang terbimbing oleh wahyu dari langit radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah mengapa sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sayyiduna Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, pernah menyampaikan dengan tegas, kami membacakan maghazi Rasulullah, kisah-kisah keberanian, kepahlawanan, peperangan-peperangan Rasulullah SAW kepada anak-anak kami, senyampang kami membacakan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka.
Jadi putra-putri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kurikulum utamanya 2. Al-Quran dan sirah. Mereka belajar bagaimana prinsip-prinsip sawabit, prinsip-prinsip yang tidak pernah berubah, yang kokoh, yang agung, yang luhur, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, dan mereka belajar bagaimana mengamalkan semua itu dari apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini menjadi penting bagi kita. Ada sebagian yang mungkin mengatakan, kenapa sirah kok jadi dalil? Bukan dalil, dalilnya tetap Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sirah itu adalah sebuah gambaran, tasawur dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tentang bagaimana ya perintah-perintah Al-Quran itu, arahan-arahan Al-Quran itu, petunjuk-petunjuk Al-Quran itu, dan syiar-syiar Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan mereka, didakwahkan dalam kehidupan mereka, diperjuangkan di dalam kehidupan mereka. Maka sejak dahulu perhatian para ulama terhadap sirah, terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadi sangat besar. Rasulullah SAW dari saat sebelum beliau diutus, seperti apa keadaan masyarakat, bagaimana perjuangan beliau, sampai bagaimana kemudian masyarakat pasca beliau yang merupakan hasil perjuangan beliau, tentu menjadi ibrah yang sangat besar untuk diambil pelajarannya. Oh, ketika kita mengetahui keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi SAW, kita jadi tahu seberapa besar tantangan dakwah yang dihadapi Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana bangsa Arab dahulu sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjadi kaum yang menyembah berhala-berhala. Bagaimana berhala-berhala itu bisa hadir di tengah Jazirah Arab, bahkan hadir di Masjidil Haram, bahkan sampai di Ka'bah dan di dalam Ka'bah dan di seputaran Ka'bah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan ketika Rasulullah SAW diutus, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Coba bayangkan ya, kita kadang-kadang menghadapi satu berhala aja pusing gitu ya, yang disembah oleh satu masyarakat. Ini 360 berhala. Bagaimana kemudian kita mengetahui setan menyesatkan orang-orang Quraisy, orang-orang Khuza'ah, orang-orang Qudha'ah, ya, berbagai kabilah yang kemudian menghuni kota Makkah. Siapa tokoh yang membawa agama berhala ke Jazirah Arab? Ada yang tahu? Ini kuis. Siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Masya Allah. Ini yang jawab bagian depan ya. Nanti gantian yang bagian belakang. Mas Ridho dicatat ya namanya, nanti kita berikan hadiah buku insya Allah. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai yang kemudian pada saat itu suku Khuza'ah menguasai Makkah, yang lalu pergi ke negeri Syam dan mendapati di sana ternyata ada berhala, kemudian dia pulang ke Makkah dengan membawa agama berhala. Sebenarnya dia seorang tokoh yang pengaruhnya besar, pemimpin yang agung, yang dahulunya dia melestarikan agama Hanifiyah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia terus memimpin masyarakat mengamalkan agama itu, tetapi pada saat dia berkunjung ke negeri Syam, maka setan membisikkan kepadanya, engkau tidak akan pernah dikenang dalam sejarah kalau kamu cuma melanjutkan tradisi Ibrahim. Kalau kamu mau menjadi tokoh dalam sejarah, kamu harus menciptakan agama baru, gitu ya. Ini setan bagaimana pandainya untuk memberikan godaan kepada manusia supaya mereka kemudian menyimpang dari jalan Allah. Kamu kalau cuma meneruskan tradisi para ulama terdahulu, kalah terkenal dengan ulama terdahulu gitu. Kamu harus bikin inovasi. Inovasi yang keren supaya kemudian kamu namanya tercatat dalam sejarah.
Ya kalau kamu cuma ngelanjutin agamanya Nabi Ibrahim, apa istimewanya kamu? Yang mengikuti tradisi agama Nabi Ibrahim ini akan banyak nanti sepanjang waktu. Jadi kamu nggak istimewa. Kamu akan menjadi istimewa kalau menjadi orang yang pertama membuat sebuah ajaran. Ini bisikan setan yang sangat memabukkan. Keinginan kita untuk tampil, keinginan kita untuk masyhur, keinginan kita untuk terkenal, keinginan kita untuk dikenang oleh zaman berikutnya, itu sangat mudah untuk kemudian dijadikan pintu masuk setan menggelincirkan. Maka salah satu yang dulu dipesankan guru saya waktu di pesantren adalah salah satu fitnah terbesar dakwah adalah hubbus syuhrah, cinta kemasyhuran, cinta popularitas. Bahaya. Ya. Memang ini salah satu bahayanya. Dan bahkan yang dialami oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ini menjadi sebuah peringatan besar bagi kita. Ya, Amr bin Luhai al-Khuzai bukan orang sembarangan. Dia termasuk tokoh yang dahulunya sangat gigih dan menjadi pelopor dalam pengamalan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dibisikin, ya kamu kalau mau menjadi yang dikenang sepanjang masa, bikin ajaran baru. Terus ajaran barunya apa? Maka kemudian ketika melihat negeri Syam dengan penyembahan berhala yang ketika itu terjadi di sana pasca Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Bani Israel menyimpang jauh dan mereka bahkan belajar sihir, menyembah berhala dan menisbatkan sihir itu kepada Nabi Sulaiman dan Daud alaihi wassalam, karena mereka menemukan buku-buku sihir itu dikuburkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya. Maka kemudian mereka mengatakan, oh ternyata Sulaiman dan Daud itu jadi raja keren karena mereka bisa sihir. Ini buktinya kitabnya ada di bawah singgasananya. Lalu kemudian Bani Israel ini menyimpang. Nah, ini jadi inspirasi untuk Amr bin Luhai al-Khuzai. Saya bawa agama ini ke Mekah. Toh ternyata negeri Syam tempat para nabi dan para rasul diturunkan oleh Allah juga agamanya agama berhala. Orang kalau hatinya menyimpang, apa yang terjadi? Allah simpangkan lebih jauh. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka punya kecenderungan menyimpang, Allah simpangkan lebih jauh hati mereka ke kesesatan. Maka setan masuk ke mimpinya Amr bin Luhai al-Khuzai untuk apa? Memberi wangsit, ya. Untuk mengetahui lokasi tertimbunnya berhala-berhala kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ada Wad, ada Suwa, ada Yahuds, ada Ya'uq, ada Nasr. Ini berhala-berhala kaum Nabi Nuh ini kemudian ditemukan. Ya, wah, gali di sini, ketemu. Oh, keren berhalanya, gitu ya. Wah, ini perlu dibawa ke Mekah. Akhirnya diangkut rame-rame menuju ke Makkah. Begitu sampai ke Makkah, kemudian mereka pasang di dekat Ka'bah. Begitu pasang di dekat Ka'bah, orang-orang Mekah kemudian bertanya, ini siapa? Ini adalah orang-orang soleh dari zaman Nabi Nuh. Mereka menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wah, maka kita juga harus seperti itu. Kita jadikan mereka sebagai wasilah-wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Jadi tidak langsung menyembah Allah, karena kita makhluk yang hina, makhluk yang banyak dosa. Allah nggak mendengar doa-doa kita. Lebih baik titip permintaan kita kepada berhala-berhala ini. Orang Mekah bangkit fanatismenya. Lo buat apa pakai berhala orang soleh dari zaman Nabi Nuh? Wong kita juga punya orang soleh kok. Kita punya orang hebat kok. Siapa misalnya? Latta. Terus Uzza. Terus Hubal. Maka mereka bikin berhala-berhala sendiri. Nambah berhalanya. Nanti ketika kabilah lain datang ke Mekah, loh, sekarang nyembah berhala. Oh iya, ini lebih trendy gitu. Lebih keren soalnya. Langsung kita nyambung dengan berhala yang menyambungkan kita dengan Allah, kata mereka. Oh, ini siapa ini? Oh, ini adalah Wad, Suwa, Yahuds, Ya'uq, Nasr. Ini siapa ini? Ini Latta, ini Uzza, ini Hubal. Orang Yasrib yang datang bilang, kami juga punya tokoh hebat. Siapa namanya? Manat. Oh, udah bikin. Jadi makin lama semua suku punya berhalanya sendiri diambil dari tokoh-tokoh mereka.
Latta itu dulu dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Ya. Salah satu orang Mekah yang sangat dermawan namanya Al-Latta. Latta ini kalau ada jamaah haji zaman dulu ya, mereka manasiknya manasik seperti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Latta ini orang yang menjamu mereka, kasih makan, kasih minum, kasih susu, kasih keju, ya, kasih buah. Kemudian dikasih pakaian. Dulu salah satu aturan yang berikutnya akan diterapkan, orang itu kalau ihram, kalau tawaf di Ka'bah, itu harus pakai pakaian yang belum pernah dipakai untuk berbuat dosa. Pakai baju yang belum pernah dipakai untuk berbuat dosa. Maka di Mekah itu ada orang jualan kain-kain baru yang belum pernah dipakai untuk berbuat dosa, dan itu disucikan. Karena kebutuhan tinggi, maka harganya mahal. Nah, kalau harganya mahal, hanya yang kaya yang mampu beli. Sehingga orang miskin itu dahulu kalau tawaf, karena nggak punya baju yang beli mahal itu, tawafnya telanjang. Itulah asal mula kenapa ada orang-orang kafir yang tawaf telanjang di Masjidil Haram sesuai dengan manasik mereka, karena asumsinya kalau pakai baju untuk tawaf harus yang belum pernah dipakai melakukan dosa. Sementara mereka tahu ya, kita tiap hari berdosa ya. Baju kita sudah nggak memenuhi syarat gitu. Akhirnya mereka tidak memakai pakaiannya. Nah, tapi Latta ini dulu orang yang sangat dermawan sampai bagi-bagi pakaian baru untuk orang-orang yang datang yang tidak mampu membeli pakaian. Saking dermawannya, maka Latta ini kemudian diangkat jadi berhala. Jauh setelah kematiannya dia diangkat menjadi berhala. Uzza juga begitu, Hubal juga begitu, Manat juga begitu. Nah, Amr bin Luhai al-Khuzai bahkan menentukan banyak manasik dan aturan-aturan ibadah, bukan berdasarkan ilmu tetapi berdasarkan hawa nafsunya. Dia menentukan tentang onta, seperti apa aturannya onta-onta itu ya. Ada unta betina kalau sudah melahirkan 10 kali, maka tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, dibiarkan makan kemanapun harus dipersilahkan, ditandai dengan telinga yang diberikan pelukaan sedikit. Kalau domba sudah melahirkan 5 kali, ya, ada aturannya apa, dan seterusnya. Ini semuanya dia bikin syariat-syariat, termasuk mengundi nasib dengan panah, ya, termasuk kemudian bagaimana tata caranya berbagai macam ibadah di dalam Masjidil Haram. Jadi syariat baru. Maka dia jadi terkenal pendiri agama berhala, gitu ya. Jadi godaannya setan berhasil. Maka Amr bin Luhai al-Khuzai ini nanti akan dijumpai ya oleh Nabi SAW di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Diperlihatkan kepada beliau Amr bin Luhai al-Khuzai sedang menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka jahanam, dan usus-usus itu menggelembung sebesar sungai-sungai di Irak. Ususnya itu membengkak, menggelembung, terburai, dan besarnya seperti sungai-sungai di Irak. Sungai di Irak besarnya kayak apa? Efrat, Tigris ya. Itu sungainya dari tepi sini ngelihat tepi sana tuh jauh banget itu. Sangat lebar sungainya. Maka digambarkan Rasulullah saking besarnya siksaan yang harus ditanggung oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, pencipta agama berhala, maka sampai ususnya terburai di dalam neraka jahanam dan diseret-seretnya seperti usus-usus itu adalah sungai-sungai di Irak. Subhanallah. Karena dosanya dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah. Dosanya terus mengalir selama ada orang menyembah berhala di Jazirah Arab, dia ikut bersaham di dalam dosanya ya. Sunnah sayyi'ah, bukan cuma sunnah sayyi'ah ya, itu sudah kekufuran yang dia ajarkan kepada orang-orang di Jazirah Arab. Jadi ini gambaran dari keberhalaannya seperti itu. Kemudian dari sisi moral, dari sisi akhlak, betapa hancurnya masyarakat yang harus dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika itu di kota Makkah khususnya dan di seluruh Jazirah Arab. Sampai-sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
kalau saja ayat yang turun pertama kali di Mekah itu berbunyi jangan berzina, jangan minum khamar, niscaya orang Arab akan berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan zina dan khamar selama-lamanya. Itu artinya apa? Orang Arab sudah sangat kecanduannya dengan yang namanya zina, dengan yang namanya khamar. Jadi kalau ajaran Islam yang datang pertama langsung fokus kepada hal itu, maka tentu penolakan luar biasa yang akan terjadi. Tetapi memang Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, dakwah keimanan, terutama seperti mana kita dapati dalam ayat-ayat Makkiyah adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Karena iman kepada Allah adalah tentang tauhid, iman kepada hari akhir adalah tentang mas'uliyah, tanggung jawab, sehingga orang tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk di dunia karena mereka tahu mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Itu dua madah utama dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada saat itu. Tapi di situ ada kerusakan moral yang luar biasa. Teman-teman yang disayang Allah, ini untuk kita ketahui bahwa nanti kalau antum menghadapi sebuah tantangan dakwah, yang antum hadapi belum ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Coba bayangkan kata Bunda Aisyah, dulu pernikahan di masa jahiliyah ada 4. Satu, nikah yang disebut nikah normal. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ya. Kemudian ada ijab dan qabul, ada mahar normal. Dan itu adalah syariat sesuai dengan ketika manusia diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pernikahan yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada model pernikahan kedua, namanya nikah istibdha, nikah nyari bibit unggul. Maksudnya bagaimana? Kalau ada suami punya istri, si suami merasa bibitnya kurang unggul, na'udzubillahi min dzalik, maka istrinya dititipkan kepada seorang laki-laki yang dianggap punya bibit unggul. Nanti baru dijemput kalau sudah hamil. Jadi dia minta sumbangan bibit dari orang lain, gitu ya. Sampai istrinya hamil, kemudian baru diambil. Setelah nanti lahir anaknya, maka diaku sebagai anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ada model pernikahan, ya. Seorang wanita didatangi banyak laki-laki, nanti kalau sudah hamil, maka diundi. Siapa yang akan jadi suami? Jadi suami bagi wanita itu. Nah, tugasnya yang lain nggak kena undian, maka iuran untuk membiayai mahar dan nafkah bagi pernikahan mereka. Kemudian yang keempat ada lagi mirip dengan yang ketiga, ya. Dia memang memasang sebuah bendera ungu dikatakan pada zaman itu untuk kemudian orang laki-laki bebas masuk di situ. Nanti kalau sudah hamil maka dipanggilkan dukun. Dukunnya bikin ritual terus kesurupan, pas kesurupan nyebut nama. Nama yang disebut itulah yang harus jadi suaminya, tanggung jawab. Nah, bedanya dengan yang ketiga, kalau yang ketiga iuran, yang keempat tidak iuran. Karena ditunjuk oleh dukun, dukunnya kesurupan jin, gitu ya. Sehingga kemudian dianggap sebagai hal yang benar. Maka yang lain tidak wajib iuran. Kenapa yang ketiga wajib iuran? Karena berdasar undian. Undian kan bisa iya, bisa tidak, gitu ya. Untung-untungan. Sehingga yang lain harus iuran. Yang keempat tidak iuran. Ini menjadi gambaran kerusakan moral pada saat itu. Demikian pula bagaimana bangsa Arab pada saat itu, ya, membenci anak perempuan karena dianggap sebagai beban. Ya, pilihnya anak laki-laki karena anak laki-laki nanti sanggup bekerja, memuliakan keluarga. Mereka merasa malu kalau anaknya perempuan, mengira ya bapaknya dianggap tidak jantan, kalah sama istrinya, kok anaknya kok perempuan, gitu ya. Sehingga membuat mereka membunuh sebagian anak-anak perempuan mereka khasyata imlaq, karena takut miskin. Bisikan setan yang luar biasa kepada mereka. Kemudian juga mereka terbiasa melakukan perjudian, ya, al-maisir. Tapi masih mending perjudiannya orang Arab itu disebut oleh Allah qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas, ya, tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi,
Kul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan hai Muhammad, di dalam keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Jadi Quran itu objektif, ngakui khamr itu ada manfaatnya. Loh iya, khamr itu ada manfaatnya. Kita nggak menafikan. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahkan manfaatnya itu jamak, wa manafi'u linnas, manfaat-manfaat, banyak manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Kok judi bermanfaat? Karena orang Quraisy kalau menang judi hasilnya nggak pernah dibawa pulang. Menurut Sayyid Abul Hasani An-Nadwi dalam kitab sirah beliau, orang Arab itu kalau menang judi, maka di luar arena judi itu fakir miskin dan anak terlantar sudah antri. Orang yang menang judi bagi-bagi sama anak miskin, orang miskin, anak-anak terlantar. Jadi judinya itu bermanfaat. Beda sama judi sekarang, menang diem-diem baik gitu kan. Nah, kalau dulu itu menang itu kebanggaan dan itu tidak dibawa pulang. Kemenangan judi itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Makanya dulu judinya disebut judi yang bermanfaat untuk pemerataan ekonomi. Ya, jadi Allah memuji itu. Tetapi katakan di dalam khamr dan judi itu dosanya wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan Allah dengan kemahabijaksanaannya itu ya, mulai dari situ sedikit demi sedikit nanti mengikis soal-soal khamr dan judi yang sudah masyarakat kecanduan tentang itu. Jadi yang pertama dikatakan bermanfaat sih, tapi ada dosa besarnya. Dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, itu oleh Allah nanti kan masa minum khamrnya dibatasi. Dengan dikatakan apa? Jangan berdiri untuk sholat wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Kalau begitu kan mabuknya dibatasi waktunya. Kenapa? Habis zuhur nggak mungkin mabuk, bentar lagi asar. Wah, jangan minum khamr habis zuhur, nanti asar nih. Jangan minum khamr habis asar, maghrib nih. Jangan minum khamr habis maghrib, isya. Nah, minum khamrnya habis isya, aman. Jadi dibatasi oleh Allah. Karena apa? Jangan sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu dengan benar apa yang kalian ucapkan. Karena bahkan dalam satu ayat disebut salah satu sahabat utama ngimami sholat pakai suratul kafirun, kebalik-balik nggak selesai-selesai. Sudah kebalik-balik nggak selesai-selesai. Gitu. Maka kemudian oleh Allah, ayo. Jadi belum dilarang. Cuma jangan sholat kalau masih mabuk. Padahal orang beriman itu cinta kepada sholat. Aduh. Dibatasi waktunya. Jadi waktu mabuk tinggal malam sama habis subuh. Habis subuh nggak mungkin karena kerja. Jadi waktu mabuk tinggal malam. Sudah dibatasi sama Allah. Qadarullah. Jadi Sayyidina Umar itu minta kepada Allah, berdoa. Yang namanya Sayyidina Umar itu muhaddas ya, orang yang sering dapat ilham kemudian dibenarkan oleh Allah. Ya Allah, ini khamr ini sebenarnya yang rusak ya Allah, kami faham ya Allah. Sayyidina Umar orang yang nggak pernah minum khamr. Maka ya Allah, turunkan kepada kami keputusan final tentang khamr ini. Caranya bagaimana ya Allah? Supaya kami semua tidak lagi mau minum khamr. Terjadi satu walimah, malam-malam pesta. Ya, ada yang menyebutkan di rumah salah seorang Ansar, ada yang mengatakan di rumah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, itu diselenggarakan sebuah perjamuan. Lalu di dalam perjamuan itu masih dihidangkan khamr, kan ba'da isya, nggak apa-apa. Yang penting nanti subuh sudah sadar gitu ya. Ya orang-orang masih menyediakan khamr. Lalu minum khamr. Begitu minum khamr, maka mereka mabuk. Satu orang, dikatakan orang Ansar, kemudian menyebut tentang syair jahiliyah kebanggaan suku mereka. Nah, suku yang lain antara Aus dan Khazraj gitu ya,
Suku yang lain tersinggung dengan syair kebanggaan jahiliyah itu, lalu kemudian mereka menampilkan syair yang lebih ganas, menyerang. Lama-lama berkelahi. Lalu ada satu orang ngambil tulang rahang unta, ya, dipukulkan kepada orang dari suku lain, nyaris terjadi baku hantam dan saling bunuh pada malam tersebut. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Allah, ini kayak begini, masa kami tidak berhenti minum khamr, ya Allah. Akhirnya turunlah ayat tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rizsun, dan seterusnya itu ya. Fahal antum muntahun, kata Allah, maka apakah kalian tidak mau berhenti? Sayyidina Umar keluar dengan bertakbir, Allahu Akbar, kami berhenti ya Allah, Allahu Akbar, kami berhenti ya Allah, kami berhenti dari khamr ya Allah. Maka kemudian orang-orang Ansor yang ternyata masih punya stok khamr banyak di rumah-rumahnya, stoknya itu bergentong-gentong, dilempar ke jalan gentong-gentongnya, prang, 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 sampai kemudian jalanan Madinah ini banjir khamr. Ternyata stoknya banyak ya. Jalanan Madinah ini banjir khamr, dan kata Ustaz Syarif Ja'far Baraja, sekarang ada yang namanya whisky, ada yang namanya vodka, ada yang namanya apa? Bir, ada yang namanya macam-macam di Eropa itu ya. Itu kan dari barley, dari gandum. Kemudian kalau di Jawa itu ada tuak dari nira kelapa gitu ya. Kemudian ada yang dari ciu dari apa ciu? Macam-macam bahan ya. Beliau bersaksi, sesungguhnya khamr yang paling mengerikan adalah yang dari kurma. Itu lebih ngeri dari yang Rusia itu apa? Vodka. Vodka itu kan kadar alkoholnya katanya tinggi sekali gitu ya. Tapi ada yang lebih ngeri dari vodka kan, namanya ciu. Karena dicampur spiritus, dicampur apalagi baygon, dicampur oplosan gitu ya. Itu lebih mematikan lagi gitu ya. Nah, kata beliau, salah satu jenis khamr yang paling memabukkan itu yang dari kurma. Anggur kalah. Kurma itu kita bisa bayangkan, ya, buahnya saja manisnya kayak begitu ya. Itu kalau diperes airnya, kurma diperes airnya, bayangkan, sari kurma. Nggak dicampur air, sarinya kurma. Itu satu pohon kan paling cuma menghasilkan tidak banyak. Lalu difermentasi, bayangin kayak apa hasilnya. Jadi khamr yang dari kurma itu jauh lebih memabukkan dari semua khamr yang lain. Ngeri-ngeri dan tidak sedap. Bukan ngeri-ngeri sedap ya. Subhanallah tabarakallah. Falantum muntahun. Sayyidina Umar teriak-teriak, kami berhenti ya Allah, kami berhenti dari khamr. Orang-orang dengar teriakan Sayyidina Umar, yang punya persediaan khamr dilemparin ke jalanan sampai tumpah ruah membanjiri jalanan Madinah. Jadi kita bisa membayangkan dari sisi moral seperti itu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Anda mendakwai sebuah kaum yang punya stok khamr bergentong-gentong di rumahnya. Tabarakallah rahman. Itu di Madinah pada. Bagaimana dulu di Mekah? Lebih dahsyat lagi. Jadi memahami keadaan pra diutusnya Nabi SAW menjadi gambaran bagi kita tentang betapa beratnya dakwah Rasulullah itu, betapa dahsyatnya dakwah Rasulullah SAW itu, karena harus betul-betul mengentaskan satu umat yang ada dalam keadaan terpuruk seterpuruk-puruknya. Betapa mudahnya mereka berpecah belah. Kalau sudah berpecah belah, kalau mau perang satu sama lain, itu mereka mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk bersumpah. Sumpah darah, kami yang lebih berat. Contohnya ketika mereka mau memasang Hajarul Aswad setelah Ka'bah direnovasi karena banjir di usia Rasulullah SAW yang ke-35. Pada tahun itu Ka'bah dilanda banjir, kemudian mereka rapat di Darun Nadwah untuk melaksanakan renovasi Ka'bah. Ternyata mereka mendapatkan ilham, renovasi Ka'bah itu harus dengan harta yang halal. Padahal mayoritas penduduk Mekah itu bisnisnya bisnis non halal, bisnis haram. Ada yang melacurkan budak-budaknya, ada yang menjual khamr, ada yang kemudian melakukan berbagai transaksi-transaksi gelap, ada yang riba, macam-macam.
Maka ketika diminta untuk mengumpulkan harta yang halal, nyumbang harta yang halal untuk membangun kembali Ka'bah, itu yang terkumpul sedikit. Dalam Al-Manhaj Al-Haraq li Siratin Nabawiyah, bahkan pemimpin Mekah saat itu namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, itu ngasih contoh. Dia ngambil batu yang berasal dari pekuburan, dipasang di pondasi Ka'bah, batunya mencelat. Batu haram, batu yang tidak memenuhi syarat untuk membangun Ka'bah. Jadi ditaruh di pondasi, mental batunya. Dia mencontohkan itu. Jadi ini untuk bangun Ka'bah, kita hanya bisa kumpulkan harta yang halal. Begitu dikumpulkan hartanya yang halal penduduk Mekah, harta halalnya penduduk Mekah itu sedikit sekali. Sehingga kita bisa tahu sekarang ya, yang namanya Ka'bah itu bangunannya lebih kecil daripada bangunan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu yang namanya Hijr Ismail itu menjadi bagian dari dalam Ka'bah. Tapi pojok-pojoknya tidak diketahui dengan pasti sehingga kemudian dibuat melengkung untuk kemudian mengatasi syak ya, keraguannya. Ini bagian dalam apa bagian luar ya dulu ya. Nah, karena bangunan Ka'bah itu lebih kecil dari aslinya, dulu bentuknya kayak balok persegi panjang, sekarang menjadi kubus persegi saja. Gitu ya. Tentu mengalami perubahan pada waktu itu, pintunya dinaikkan tinggi-tinggi sehingga hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Padahal dulu sejak zaman Nabi Ibrahim orang bebas masuk Ka'bah dan luas tempatnya sehingga sangat mencukupi. Tapi begitu dibangun oleh Quraisy pada umur ke-35 Nabi itu, bangunannya mengecil, pintunya ditinggikan, diberi kunci. Padahal dulu terbuka. Ini yang terjadi pada saat itu. Kemudian nanti Ka'bah ini akan dibangun ulang oleh Abdullah bin Zubair, jadi kayak Nabi Ibrahim lagi. Lalu kemudian nanti ketika hancur dalam perangnya Hajjaj bin Yusuf, akan dibangun lagi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dengan ukuran yang seperti yang sekarang kita lihat. Nanti di zamannya Harun ar-Rasyid beliau minta fatwanya Imam Malik, wahai Imam, ini saya bangun lagi ya sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim, karena lewat ibunda Aisyah pernah kepada Abdullah bin Zubair, beliau mengamanahkan agar Ka'bah ini dibangun sesuai Nabi Ibrahim. Lalu Imam Malik memberi fatwa, jangan wahai Amirul Mukminin, karena kalau kau runtuhkan lagi lalu kau bangun lagi Ka'bah ini, maka Ka'bah ini akan menjadi permainan politik para penguasa. Kalau ada penguasa bangun Ka'bah, lalu ada penguasa berikutnya tidak suka pada penguasa itu, maka Ka'bahnya akan diruntuhkan, dibangun lagi sama dia dengan berbeda dari penguasa itu. Begitu seterusnya. Untuk menjaga haibah atau wibawanya Ka'bah, maka Ka'bah itu tetap dipertahankan seperti bangunan yang kita lihat sekarang. Dan itu bangunannya Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pasca kekalahan Sayyiduna Abdullah bin Zubair. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya Ka'bah bangunannya tidak sesuai dengan zaman Nabi Ibrahim. Antum semua insya Allah nanti berkesempatan untuk menjadi tamu-tamu Allah. Amin Allahumma amin. Di sana antum nanti bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa memasukinya. Caranya di mana? Sholat di dalam lingkar Hijr Ismail. Itu statusnya sholat di dalam Ka'bah tanpa harus masuk. Karena kalau masuk harus nunggu jadi presiden. Biasanya yang boleh masuk hanya rombongan kepala negara. Kalau kita kapan bisa masuk Ka'bah? Tapi sholat di dalam Ka'bah itu bisa dengan cara sholat di dalam lingkar Hijr Ismail itu. Biasanya perlu kerjasama itu kalau sholat di Hijr Ismail itu, karena saking padatnya orang, itu harus bawa kurang lebih 4 atau berempat atau berlima. Jadi nanti gantian, yang lain mengamankan tempat dulu, kemudian sholat gitu ya, gantian, yang lain sholat, ini jagain lagi gitu ya, biar kemudian tempat sujudnya bisa dipakai sujud. Karena kalau tidak diamankan oleh temennya, nanti mau sujud nggak bisa, depannya sudah ada orang sholat lagi. Nah, ini apa namanya, tentang Ka'bah ya, yang kemudian di waktu itu direnovasi. Mereka ketika akan memasang Hajar Aswad di tahun 35 kenabian itu, rebutan berbagai kabilah. Kabilah Bani Umayyah, Bani Makhzum, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Abdi Manaf, ya, Bani Abdiddar, kemudian ada Bani Zuhrah, ada berbagai kabilah ini kemudian, saya yang paling berhak,
saya yang paling berhak, demi Allah saya yang paling berhak. Lalu mereka mencelup tangannya ke dalam darah untuk bersumpah, siap perang. Sampai seorang yang bijaksana di antara mereka mengatakan, tunggu, biarkan kita tunggu. Ini juga ada bau-bau undiannya sebenarnya. Siapa yang hari ini pertama kali masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram lewat Babus Salam, dia akan yang menjadi hakim di antara kita. Semua terima? Oke. Dan Allah menetapkan yang masuk ke dalam Babus Salam pada hari itu adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Kemudian orang-orang mengatakan, kami ridho kalau orang ini jadi hakim. Karena apa? Al-Amin. Dia adalah Al-Amin. Maka kemudian Nabi SAW memberikan keputusan, beliau lepas sorbannya, digelar, Hajar Aswad taruh di tengah, lalu para pemimpin kabilah diminta untuk memegang bagian tepian sorban. Ada yang dapat ujung, ada yang dapat tengah tepi gitu ya. Dan seterusnya masing-masing semuanya membawa Hajar Aswad ke arah tempatnya. Terakhir beliaulah yang memasang Hajarul Aswad ke pojok Ka'bah tersebut gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan gambaran betapa mudahnya mereka tersulut oleh isu-isu semacam itu sampai untuk berperang, sampai untuk kemudian melakukan pertumpahan darah ya. Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami perang yang disebut perang Fijar bersama paman-pamannya. Tugas beliau itu ya karena pada saat itu jumlah senjata terbatas ya, itu ngumpulin panah-panah musuh yang tidak kena sasaran. Kan musuh manah terus ya. Wah, itu panahnya diambilin supaya bisa ditembakkan lagi ke arah musuh ya. Dan pada saat itu salah satu perlindungan Allah kepada beliau itu ditunjukkan itu ya. Jadi pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu negur, Muhammad, kamu kayak pakai kain kok sampai bawah gitu. Di kain gamisnya Rasulullah SAW sampai ke bawah. Padahal beliau harus berlari ke sana kemari untuk ngambil panah. Nanti jatuh loh, keserimpet. Gulung ke atas. Kalau digulung ke atas, maka ditarik dari belakang, dinaikkan ke atas. Kayak orang India itu ya, tahu ya. Celana aslinya India itu kan kain kayak sarung, tapi bagian belakangnya ditarik ke atas. Paham? Kemudian diobetkan di sini. Nah, Rasulullah disuruh gitu sama Abbas. Begitu Rasulullah mau menaikkan kainnya, ya, belum terbuka bagian atas lutut beliau sudah keserimpung lalu jatuh. Sehingga beliau berkesimpulan, ya, ini Allah tidak menghendaki aku membuka aurat. Sehingga kemudian beliau tetap biarkan dengan kain yang menjuntai ke bawah supaya tidak jatuh tadi. Karena ketika dinaikkan ke atas malah jatuh gitu ya. Ini yang terjadi pada Nabi SAW. Baik, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktunya terbatas, insya Allah kita akan jadikan kajian ini sebagai permulaan ya. Nanti kita akan mengkaji ya figur-figur para dai ilallah di sekitar Nabi SAW secara berseri di pertemuan-pertemuan selanjutnya supaya kita bisa belajar dari mereka. Intinya bagaimana kemudian menjadi pribadi-pribadi da'iyah, syakhsiyatud da'iyah yang tangguh seperti para sahabat Nabi SAW. Kalau seperti Rasulullah kadang-kadang terlalu berat ya buat kita. Mungkin kita belajar meladani Rasulullah melalui sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Karena kita mendapatkan dalil yang menguatkan iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya, ikuti dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Ya, kemudian misalnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin sesudahku. Kemudian 10 sahabat yang dijamin ke surga. Kemudian para muallimul Quran di sisi Rasulullah SAW, para qurra, ya, kemudian para as-sabiqunal awalun dari kalangan muhajirin maupun ansar, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pembelajaran kita semua di waktu-waktu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita diberikan umur untuk berjumpa, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengkaji syakhsiyatud da'iyah, kepribadian da'i melalui kisah-kisah dalam sirah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.